Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Izal Mutaki dari NIM 24106060037 Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat ini. Langsung aja ini pertama ini kita mengimpor dulu library yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada tkinter, nanti disingkat ASTK, lalu dari tkinter itu nanti mengambil TKK dan juga message box. Lalu di sini ada datetime, kita mengambil library datetime dan juga kita mengambil library MySQL. Nah, lanjut di sini untuk koneksi ke database MySQL ini. Itu di situ ada fungsi ini, koneksi ini yang koneksi innya itu tuh nanti pakai install dulu nanti konektor ke MySQL-nya itu. Nah, ini untuk hostnya itu nanti local host, jadi ini tuh secara offline gitu. Jadi cuman database di tempat kita doang di offline. Untuk usernya itu root sesuai yang dimasukkan itu root dan juga passwordnya itu kosong. Kalau mau ganti user nanti bisa diganti sendiri dan juga passwordnya nanti bisa diganti biar auto masuk. Lalu di sini ada apa? Cursor ini itu tuh buat nanti agar bisa menjalankan perintahnya gitu. Lalu di sini ada execute atau langsung eksekusi. Itu di sini ada membuat database. Jika database-nya itu nggak ada, itu ini tugas modul 6 ini, jika database-nya nggak ada itu nanti auto bikin sendiri. Nah, lalu di sini database ini itu untuk buka database-nya. Database tugas modul 6 itu kan kalau tadi udah dibuat langsung dibuka. Nah, itu di sini tuh apa aja sih? Langsung di sini execute lagi untuk membuat create ini. Mengeksekusi ini create atau membuat apa aja. Membuat tabel jika nggak ada di transaksi kasir tadi itu. Ini kan tadi membuat transaksi kasir. Nah, jika nggak ada tabelnya itu nanti auto bikin ini ID transaksi, nama pelanggan, jenis kelamin, umur, alamat, nama barang, total harga, diskon, total bayar, dan juga tanggal tanggalnya itu. Ini untuk jenisnya itu ada varchar dan juga ini ada teks, lalu di sini ada integer dan yang terakhir ada datetime. Ini untuk commit itu untuk masukannya. Lalu jika ini di sini nggak kesambung gitu, nggak bisa gitu, nanti akan ada pesannya ini gagal terkoneksi ke database gitu ya. Lalu lanjut ke sini untuk data produk. Di sini data produknya ada 8 seperti yang sebelumnya itu, yang bentuknya itu dictionary. Nah, lanjut di sini untuk tampilan utamanya. Untuk tampilan utama tkinternya itu ini root titelnya itu ini kasih market untuk tugas ke-6 modul 6 ini. Lalu frame data pelanggannya itu ini, yang frame data pelanggan ini itu tuh yang pertama di sini ada apa? Labelnya atau judulnya itu data pelanggan. Lalu di bawahnya data pelanggan itu ada label lagi, label nama. Tapi itu tuh bentuknya tuh entry, jadi nanti bisa diketik. Nah, di sini ada combo boxnya. Combo boxnya di sini tuh untuk jenis kelamin apa aja isinya. Di sini tuh isinya ada laki-laki dan juga perempuan, L dan P. Kalau di sini untuk entry lagi yang labelnya itu umur di sini, jadi untuk masukin umur dan juga terakhir itu entry untuk input alamat. Lanjut ke frame produk. Frame produk di sini ada untuk label frame-nya itu tuh di sini ada pilih produk. Nah, lalu di sini bawahnya itu ada untuk combo box-nya itu tuh juga pilih produk juga, tapi yang di sini isinya itu tuh kode atau data ini kode 1 2 3 sampai 8 itu dimana yang dari item tadi itu namanya juga. Nah, ini seperti ini. Lalu di sini ada cuman untuk kayak buat ini frame-nya value-nya itu produk hospital. Di sini ada width-nya atau ketebalannya itu 30. Sebenarnya di sini ada product grid itu untuk posisinya itu di row 0 kolom 1, pad X-nya 5 dan pad-nya itu 3. Lalu di sampingnya itu ada label jumlah atau entry jumlah. Label dulu jumlah, lalu di sini ada entry-nya untuk masukin jumlahnya itu berapa. Nah, itu nanti masuknya ke keranjang. Keranjang itu bentuknya list. Lanjut untuk yang keranjangnya sendiri, itu nanti ada keranjang belanja. Ini ada frame keranjang belanja. Itu di keranjang belanja itu ada apa aja? Itu kolomnya itu ada nama produknya itu apa, harganya itu berapa,
jumlah yang dibeli itu berapa dan juga subtotalnya itu. Nah, di sini ada dibuat review agar review keranjang itu. Ini untuk untuk formatnya. Lalu di sini kolom untuk keranjang masih untuk formatnya ini di center di tengah. Lalu di sini lanjut ke langsung ke yang tambah keranjang. Untuk yang fungsi tambah keranjang ini itu tuh diambil dari pilihan. Nah, fungsi pilihan itu tuh diambil dari yang combo box tadi itu, yang produk yang ini. Itu diambil dari situ. Lalu jumlahnya itu integer dari sini, dari ini. Harus integer. Jadi kalau nggak integer nggak bisa diambil. Dan juga kalau pilihannya itu kurang atau sama dengan 0 itu nggak bisa. Nah, nanti kodenya pilihannya itu kalau nggak ada kode atau ini itemnya itu ambil dari produk tadi tuh yang dari sini. Untuk subtotal itu cara ngitung subtotal itu tuh itemnya itu tadi apa, harganya berapa dikalikan dengan jumlah. Jumlah itu tadi tuh yang integer ini yang masukin input di sini. Di sini buat insert and values nama item itu nanti di sini keluar semuanya langsung masukkan ke kolom ke tabel ini keranjang beranjangnya, nanti ada muncul namanya itu, lalu harga, jumlah dan juga subtotalnya. Nah, misal nanti ada yang error pas milih produk atau jumlahnya, nanti ada tulisannya ini pilih produk dan jumlah dengan benar gitu. Lalu kalau udah benar ya udah, nanti langsung ke sini untuk nyimpan transaksinya. Itu nanti kalau misal keranjangnya itu masih kosong, nanti tiba-tiba simpan transaksi ke database itu nanti nggak bisa. Nah, nanti ada tulisannya ini, dan udah nanti di sini akan langsung balikin lah. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari nama, itu dari entry namanya ini, lalu combo box yang ini, lalu umur dan juga alamat, itu untuk identitasnya. Nah, jika nama atau nggak ada misalnya salah satunya nggak ada, nanti ada peringatan untuk melengkapi data pelanggannya. Lanjut di sini untuk total barang itu diambil dari mana? Total barang itu diambil dari penjumlahan jumlah dari item-item yang tadi dibeli itu, jumlahnya itu berapa. Lalu di sini total harganya itu penjumlahan subtotal dari yang dibeli tadi itu. Dan untuk nama barangnya itu nanti dimasukin juga namanya ini. Nah, di sini ada diskon. Nah, diskon itu diskon itu untuk di atas 100.000 itu diskon 10%, dan diskon di atas 50.000 ada diskon 5%. Lalu di sini jika nggak ada itu nanti masih 0. Lalu lanjut di sini ada total bayar. Gimana cara menentukan total bayar itu? Nah, di sini ada codingan, ada variabel total bayar itu diambil dari total harga ini yang di sini tadi itu dikurangi dengan total harga dikalikan diskonnya itu. Kalau diskon diuangkan itu berapa itu. Untuk tanggal nanti diambil dari date time yang dimana itu formatnya itu years, minute, years, month, day. Lalu untuk ininya hours, terus minute dan juga second. Lanjut ini untuk koneksiin ke MySQL lagi. Ini untuk koneksi MySQL lagi seperti yang tadi yang di atas itu variabelnya koneksi underscore MySQL itu. Lalu di sini untuk agar bisa menjalankan perintah, di sini apa sih perintahnya? Perintahnya untuk insert ke tadi itu tabel transaksi kasir tadi itu. Apa aja insertnya? Insertnya itu ada nama pelanggan, jenis kelamin, umur, alamat, total barang, total harga, diskon, dan sampai tadi itu sampai yang ini. Nah, sampai tanggal itu yang diambil dari mana? Itu diambil dari yang variabel yang di atas itu, nama, jika dan sebagainya sampai tanggal. Ini tuh kalau untuk quantity komik itu agar rapi gitu, agar nggak ketumpuk-tumpuk, jadi kayak ngerapiin lagi gitu, nge-refresh gitu. Lalu di sini ada close itu buat nutup lagi kalau database-nya tuh YouTube, biar nggak beratin yang di server database-nya. Lalu kalau udah simpan transaksi, nanti akan ada tulisannya transaksi berhasil disimpan ke database. Lanjut untuk frame-nya itu. Nah, lalu di sini ada keranjangnya itu nanti dikosongkan lagi karena udah kesimpan ke database. Lalu di sini ada akan menampilkan data-datanya gitu. Dan juga di delete itemnya itu semua tadi dibalikin lagi lah kayak lanjut ke pelanggan seri berikutnya. Di sini lanjut ke frame data
transaksi itu tuh yang ini data transaksi itu tuh nanti ada labelnya atau judulnya tuh data transaksi. Lalu di sini ada kolomnya tuh apa aja sih kolomnya? Kolomnya ada ID, nama pelanggan, jenis kelamin, umur, alamat, nama barang, total dan sebagainya itu sampai ke tanggal. Di sini ada tanggal. Lalu lanjut ini untuk menampilkan datanya itu tadi diambil dari yang ini select from transaksi kasir tadi itu sesuai yang ada yang sesuai yang udah di input tadi itu. Nah ini untuk put hasil sama dengan cerita put al itu tuh agar sesuai dengan apa query-nya bentuk list tapi sesuai dengan query-nya. Lalu di sini untuk data get children ini di data delete itu untuk menghapus yang data yang lamanya dan diganti dengan data yang baru agar nggak numpuk-numpuk gitu. Misal satunya jadi 2 kali, duanya dari 2 kali dan sebagainya gitu. Jadi kayak di refresh dihilangin dulu nanti baru tambahin yang diupdate pakai data yang baru. Data yang lama itu dihapus baru. Lalu di sini ada button atau ini tombol untuk simpan transaksi ke database. Lalu kalau udah kan nanti ada itu tadi transaksi berhasil itu kalau udah dipencet simpan transaksi. Tapi tinggal di sini ada menampilkan datanya dan juga nanti root main loop ini untuk mengulang lagi biar nggak langsung ke close ininya triggernya seperti itu. Untuk bentuk triggernya seperti ini. Untuk namanya kita coba langsung Zal. Lanjut di sini namanya tuh laki-laki, umur 21, Jogja. Nah, di sini untuk produknya goreng 4 tambah keranjang beras 6. Nah, di sini untuk langsung saja ke ini. Nah, transaksi berhasil disimpan ke database. Lanjut ke yang database-nya. Nah, untuk database-nya ini di database ini nah ini di sini ada kasir minimarket ini. Ini apa yang itu tadi salah. Nah ini untuk database-nya tuh ini bentuknya seperti ini. Ini ada tanggalnya, tanggal dan sebagainya seperti yang ada di Tkinter. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.